Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog hariannya Junal Fitri ya teman-teman. Nah, video ini aku buat khusus untuk teman-teman yang baru mau buka usaha warung sembako dan kelontong tapi masih bingung dengan modal, peralatan dan juga apa-apa aja yang perlu kita siapkan dan kita pertimbangkan kalau mau buka usaha warung sembako. Nah, untuk itu teman-teman semuanya simak video ini sampai habis karena video ini akan sangat membantu teman-teman semuanya yang juga ingin buka usaha warung sembako dan kelontong. Dan sebenarnya video ini udah sering banget aku bikin ya teman-teman, karena juga banyak teman-teman yang menanyakan gimana caranya buka usaha warung sembako dan berapa modal agar warung sembako kita itu lengkap. Dan video ini sengaja aku bikin lagi khusus buat teman-teman aku yang udah komen. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan di video ini aku akan uraikan satu persatu, akan aku jabarkan satu persatu berapa modalnya dan apa-apa aja peralatan yang perlu kita butuhkan. Dan ini juga sebagai gambarannya, teman-teman bisa lihat sendiri kondisi warung aku itu seperti apa, dan teman-teman juga bisa membayangkan kira-kira teman-teman juga mau buka usahanya seperti ini atau tidak, karena mulai dari tampilan dan juga untuk pajangannya, kemudian produk-produk yang kita jual juga berpengaruh juga terhadap modal yang akan kita siapkan teman-teman. Kemudian teman-teman itu mau buka usaha warung kecil-kecilan seperti aku ini atau seperti toko-toko kelontong besar. Jika warung kecil seperti aku ini, teman-teman simak video ini sampai habis karena di sini akan aku kupas tuntas berapa modal yang aku habiskan untuk bisa seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama akan aku uraikan peralatan apa aja yang aku gunakan untuk bisa buka usaha seperti ini teman-teman. Yang pertama aku pakai kulkas. Ini kulkas satu pintu ya teman-teman. Ini aku gunakan untuk tempat-tempat minuman botol. Karena kalau misalnya harus menyediakan showcase itu harganya mahal ya teman-teman. Dan untuk harganya ini aku beli bekas, harganya 1 juta rupiah teman-teman. Kemudian aku punya etalase rokok, ini aku beli bekas juga, ini harga bekasnya Rp250.000 teman-teman. Dan untuk etalase yang sebelah sana, ini bekas akuarium yang nggak terpakai lagi ya teman-teman, jadi ini nggak beli. Terus ini aku juga punya meja kasir, ini bikinan suami aku dan bahan-bahannya itu dari bekas kerjaan suami aku teman-teman. Dan yang ini ada rak, ini raknya ukuran 2 meter kali 2 meter. Ini aku beli harganya Rp400.000, aku beli bekas juga ya teman-teman. Kemudian ini ada etalase untuk alat-alat ATK ya teman-teman. Ini panjangnya 2 meter kali 1 meter, aku beli second harganya Rp700.000. Kemudian ini juga ada rak kayu. Ini rak kayu ukuran 2 meter kali 2 meter juga. Ini harganya aku beli second Rp250.000 teman-teman. Dan ini juga ada rak kayu putih lagi. Ini ukurannya 2 meter kali 2 meter juga. Harganya sama. Kebetulan tempatnya juga sama. Ini harganya sama-sama Rp250.000 teman-teman. Dan rak kayu yang paling ujung ini sama yang ini. Kebetulan ini juga aku pakainya bahan-bahan bekas kerjaan suami. Kebetulan suami aku juga buka perabotan kayu ya teman-teman. Dan ini gratis karena suami aku yang bikin sendiri. Dan memang untuk tampilannya nggak sebagus yang sengaja dibeli ya teman-teman, karena yang ini juga pengiritan modal, tapi ini kalau misalnya dicat ini tampilannya juga akan lebih rapi lagi teman-teman. Dan untuk tambahannya aku beli rak plastik ini kalau nggak salah harganya 20 ribuan aja ya teman-teman. Ini aku beli 2. Dan ini aku juga punya kulkas 2 pintu. Ini aku beli second juga teman-teman. Ini untuk tempat taruh ikan-ikan asin dan juga es batu. Ini aku beli second harganya kalau nggak salah 1.500.000 atau nggak nyampe 2 juta. Pokoknya ini second teman-teman. Dan ini aku juga beli timbangan kecil. Ini timbangannya 2 kilo ya teman-teman. Cuman karena udah lama kepake, jadi sekarang sisa timbangan 1 kilo. Ini pengaturannya udah copot.
Oh ya teman-teman, kebetulan hari ini tuh aku habis belanja banyak di grosir dan sekarang aku mau lanjut ceritanya sambil nge-review barang. Kalau menurut aku ya, kalau teman-teman mau buka usaha warung sembako dan kelontong tapi terkendala dengan modal, sebaiknya teman-teman fokuskan dulu ke produknya. Terus untuk perlengkapan peralatan jangan dipaksa, usahakan pakai peralatan seadanya aja dulu teman-teman. Memang kalau modalnya besar, kita lebih leluasa untuk menyiapkan semua yang kita butuhkan, seperti showcase, etalase, pajangan minimalis ala-ala minimarket, terus mesin kasir. Tapi kalau misalnya modalnya cuma di bawah 10 juta, sebaiknya jangan dulu teman-teman. Karena kalau nunggu punya modal banyak dulu, kapan geraknya? Nikmati dulu prosesnya teman-teman, sampai kita benar-benar ngerasa ini hasil usaha kita. Karena sama persis dengan apa yang aku alami beberapa tahun yang lalu teman-teman. Karena jujur di awal aku buka usaha, warung aku itu nggak sebesar ini dan nggak serame ini teman-teman. Aku ingat betul dulu usaha warung aku itu benar-benar warung kecil dan ukurannya hanya 2 meter kali 3 meter. Dan di dalam ruangan tersebut juga sudah tertata rapi etalase ukuran 2 kali 1 dan juga meja kasir ukuran yang sama yaitu 2 kali 1. Aku rasa teman-teman bisa bayangin betapa sempitnya warung kecil aku waktu itu teman-teman. Dan waktu itu teman-teman, modal awal aku cuma untuk beli produk itu cuma di 3 juta aja teman-teman. Jadi 3 juta itu cuma di produk, nggak termasuk dengan etalase rokok atau kayak rak-rak pajangan atau apapun itu. Dan untuk produknya pun aku belinya nggak bisa banyak ya teman-teman. Misalnya untuk rokok, setiap rokok waktu itu stoknya cuma 3 bungkus. Kan mereknya itu banyak ya teman-teman, mulai dari rokok murah sampai yang mahal, cuma bisa stoknya itu rata-rata 3 bungkus aja teman-teman. Terus untuk barang rencengan, aku tuh belinya cuma 2 renceng aja paling banyak teman-teman. Terus untuk produk-produk perawatan badan yang sasetan itu rata-rata cuma 1 renceng teman-teman, karena itu mahal ya. Kemudian untuk produk-produk sembako seperti beras, gula, minyak, nah itu belum bisa banyak waktu itu karena modalnya cuma 3 juta, jadi semuanya itu dibagi rata teman-teman. Yang penting waktu itu semua produk yang ditanyakan oleh pelanggan itu tersedia di warung aku. Misalnya kayak beras, waktu itu cuma 1 karung yang isi 10 kilo teman-teman, karena rata-rata pelanggan kan belinya itu cuma 1 kilo 1 kilo. Kemudian untuk minyak dan gula waktu itu cuma bisa 5 kilo 5 kilo dan itu juga udah dibagi jadi kemasan setengah dan juga 1/4 kilo teman-teman. Dan aku juga coba jual pulsa, tapi top upnya itu paling banyak cuma 100.000 aja teman-teman, karena terkendala lagi pada modal. Jadi kalau misalnya kita mau buka usaha, sebenarnya berapapun modal kita itu juga udah bisa membuka sebuah usaha teman-teman. Cuman kalau misalnya modalnya kecil, otomatis kita beli barangnya itu lebih sedikit. Kalau barangnya yang kita beli itu lebih sedikit, otomatis lagi modal yang akan kita dapatkan di grosir akan naik teman-teman, akan lebih besar lagi, sehingga keuntungan yang akan kita dapatkan itu sangat kecil. Tapi ini menurut aku ya, sebenarnya di sisi lain ini justru menguntungkan, karena sebagai pemula kita belum tahu pasti produk apa yang paling laris di tempat kita. Karena setiap daerah atau tempat pasti punya kebutuhannya masing-masing, jadi itu tidak bisa disamakan teman-teman. Contohnya untuk daerah pegunungan misalnya lebih banyak orang yang bercocok tanam, otomatis ala-ala perlengkapan pertanian itu akan sangat laris di daerah pegunungan. Sedangkan untuk di kota-kota itu beda lagi kebutuhannya teman-teman. Dan seiring berjalannya waktu, kita akan lebih mengenal produk-produk apa yang harus kita stok dengan jumlah yang banyak dan mana yang tidak. Karena ini juga sering terjadi pada teman-teman pemula, mungkin karena terlalu bersemangat ya teman-teman, dan kebetulan juga modalnya juga banyak, jadi mereka terlalu berani untuk menyediakan barang dengan jumlah yang banyak. Padahal ada barang-barang tersebut yang memiliki atau perputarannya itu sangat cepat, dan juga ada barang-barang yang perputarannya itu sangat lambat teman-teman. Jadi untuk meminimalisir terjadinya penumpukan barang yang tidak laku, sebaiknya kita harus tahu dulu barang apa yang perputarannya cepat sehingga kita harus stok dengan jumlah banyak, dan barang apa yang perputarannya itu sangat lama, jadi kita stok dengan jumlah sedikit aja teman-teman.
Untuk aku sendiri modal awal yang 3 juta itu secara bertahap di tahun kedua dan tahun ketiga itu aku selalu nambah modal ya teman-teman, karena modal 3 juta itu belum termasuk tabung gas, terus rokok yang juga cuman 3 bungkus setiap jenis, dan beras aku yang tadinya cuma stok 1 karung 10 kilo itu ditambah menjadi 10 karung. Kemudian pulsa yang tadinya cuman top upnya 100.000 aku nambah jadi 1 juta rupiah. Jadi kalau misalnya ada dari teman-teman yang keberatan atau nggak percaya kalau modal usahaku itu cuman modal 3 juta tapi bisa seluas dan sebanyak ini produknya, itu wajar aja ya teman-teman. Karena yang sebenarnya terjadi adalah memang modal awal aku itu cuma 3 juta, tapi setiap tahunnya secara bertahap aku selalu nambah modal. Dan di sini sekalian aku mau jawab juga pertanyaan dari penonton aku, di mana pertanyaannya adalah berapa jumlah ideal kalau kita mau buka usaha warung sembako dan kelontong. Nah, menurut aku pribadi, ini hitung-hitungan aku selama ngewarung ya teman-teman. Kalau kita mau buka usaha warung sembako yang langsung lengkap, itu kita harus punya modal sekitar 10-15 juta. Ini sudah termasuk gas isi ulang sebanyak 10 tabung, ini modalnya 2 juta. Terus rokok kita sediakan modal 4 juta. Kemudian beras, untuk beras 10 karung isi 10 kilo kita sediakan 1.500.000 modalnya. Dan untuk pulsa kita top upnya 1 juta rupiah. Dan di sini totalnya adalah 8.500.000 rupiah. Berarti ini setengah dari modal kita sudah kita gunakan untuk barang-barang yang modalnya itu besar teman-teman, dan sisanya bisa kita gunakan untuk modal bahan-bahan pokok seperti gula, minyak, telur, terus aneka mie instan, jajan anak-anak, terus produk-produk kebersihan. Dan nanti seiring berjalannya waktu juga akan berdatangan supplier-supplier seperti air minum isi ulang, terus nanti ada lagi kerupuk-kerupuk atau jajan anak-anak lainnya yang bisa supply barang ke tempat kita teman-teman. Intinya di sini menurut aku kalau teman-teman mau buka usaha, teman-teman harus kumpulkan niat, pokoknya kuatkan mental, sediakan modal, jadi nggak usah banyak-banyak, mungkin seadanya aja dulu, terus pakai peralatan yang seadanya, nggak usah dipaksa. Contohnya untuk peralatan-peralatan seperti kalkulator, terus juga timbangan atau yang lain-lainnya, kalau bisa di skip dulu, karena untuk kalkulator kita juga bisa pakai handphone sendiri ya teman-teman, jadi nggak usah dipaksa. Kemudian etalase kalau misalnya nggak penting-penting banget nggak usah ya teman-teman, kita cukup sediakan meja atau rak-rak seadanya aja dulu, jadi nggak ada yang harus dipaksakan teman-teman. Oke teman-teman, semoga sharing aku kali ini bisa dipahami dengan jelas, dan jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, nanti akan aku jawab, dan jika seandainya dibutuhkan nanti akan aku bikinkan juga videonya. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton, dan tunggu video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.